Selamat datang di channel Natalius Nata. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bentuk soal verbal yang pasti keluar atau sangat melegenda setiap tahun. Karena soal ini akan keluar saat tes CPNS, pretest PPG Guru, dan tes potensi akademik lainnya. Seperti apa cara menjawabnya dan bagaimana triknya? Namun sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk klik subscribe tombol ini. Kemudian sukai video ini dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan bagikan video ini ke orang-orang lain. Bentuk soal verbal yang pertama ini adalah bentuk soal penalaran analitis. Kita bisa menuliskan langsung Apni lebih muda daripada Jainuri, berarti nama Apni di bawah, nama Jainuri di atas. Kemudian kalimat yang kedua, Jainuri lebih muda daripada Wiwin dan Dias. Berarti di atas nama Jainuri ini kita tuliskan nama Wiwin dan Dias. Maka kita sudah bisa menarik kesimpulannya. Kita lihat pilihan yang A. Jainuri paling tua di antara semua. Ini salah karena di atas Jainuri masih ada Wiwin dan Dias. Kemudian yang pilihan B. Wiwin dan Dias mempunyai umur yang sama. Ini juga belum pasti benar karena di kalimatnya tidak ada dituliskan umur Wiwin dan Dias. Kemudian yang C, Dias lebih muda dari Jainuri. Ini salah karena dia malah sebaliknya. Kemudian pilihan yang E, mungkin umur Apni dan Jainuri sama. Ini juga salah karena ternyata usia Apni itu lebih muda dari Jainuri. Sedangkan jawaban yang benar adalah pilihan yang D, yaitu Apni paling muda di antara semua. Soal berikutnya, ini juga termasuk jenis soal yang penalaran analitis. Kita juga bisa mulai menuliskannya. Sebagai contoh di sini, Yogyakarta adalah kuda, Semarang adalah kerbau, maka Denpasar adalah. Yang harus kita perhatikan di sini adalah ketiganya ini adalah bernama sebuah kota dan di sebelahnya merupakan nama hewan. Tapi kira-kira kuda dan kerbau adalah jenis hewan apa? Nah, kuda dan kerbau merupakan jenis hewan berkaki 4 yang hidup di daratan. Berarti pilihan di sini kita juga harus mencari Denpasar, harus juga di sebelahnya nama hewan yang berkaki 4 dan hidup di daratan. Pilihan A, burung, salah karena tidak berkaki 4 dan hidup di udara. Ikan, salah karena hidup di air dan tidak berkaki. Kemudian serangga, ini juga hewan yang hidup di udara dan kakinya itu tidak berjumlah 4. Dan Garuda adalah nama burung. Jadi pilihan jawabannya adalah C, kambing, karena kambing adalah hewan berkaki 4 dan hidup di daratan. Berikutnya, ini adalah bentuk soal verbal jenis pengelompokan kata. Kita bisa langsung menjawabnya. Pilihan A, arang. Arang adalah hasil dari pembakaran. Pilihan B, pala, adalah jenis bumbu dapur. Pilihan C, lada, adalah jenis bumbu dapur. Pilihan D, ketumbar, adalah jenis bumbu dapur. Pilihan E, bawang, adalah jenis bumbu dapur. Maka yang membedakan dari kelompok kata lainnya adalah pilihan yang A, arang, karena adalah hasil dari pembakaran, dan pilihan B, C, D, E adalah jenis-jenis bumbu dapur. Berikutnya, jika rekan-rekan menemukan gambaran soal seperti ini, maka kita harus konsentrasi pada jenis tanda ini. Tanda ini artinya adalah tanda lawan kata atau antonim. Ekonomis ini artinya adalah hemat. Lawan kata dari hemat atau ekonomis berarti jawabannya adalah pilihan yang C. Sedangkan A,
itu adalah sinonimnya, sedangkan B itu tidak ada kaitannya dengan lawan kata dari ekonomis. Kemudian D dan E juga tidak ada kaitannya dengan antonim dari ekonomis. Berikutnya, ini adalah jenis gambaran soal verbal yang sinonim, karena ada tanda sama dengan yang seperti ini. Isolasi, sinonimnya atau persamaan katanya adalah yang pilihan C, karena isolasi itu artinya juga sama dengan dipisahkan ataupun pemisahan. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E itu tidak ada kaitan dengan persamaan kata isolasi ataupun pemisahan. Berikutnya, ini adalah jenis soal analogi atau padanan hubungan kata. Langkah pertama kita adalah kita mampu memahami makna kata dari pertanyaan yang ada. Kata burung dan udara harus kita maknai artinya apa. Kata burung ini adalah jenis kata nama hewan, dan udara adalah makna dari kata tempat ataupun ekosistem dari hewan. Kita langsung melihat pilihan A. Pilihan A, ikan. Betul, ini adalah nama hewan, tetapi berenang bukan makna dari kata tempat atau ekosistem hewan, melainkan makna dari aktivitas. Sedangkan pilihan B, sisik, itu juga salah karena sisik bukan nama hewan dan ikan bukan nama tempat ekosistem. Sedangkan yang C, ikan, betul, ini adalah nama hewan, tetapi insang itu bukan nama sebuah aktivitas tempat ekosistem, melainkan nama bagian dari tubuh ikan. Kemudian D, ikan, betul, itu adalah nama jenis hewan, dan air adalah tempat atau ekosistem hewan tersebut. Jadi pilihan jawabannya adalah yang D. Sedangkan pilihan E, air, itu adalah nama tempat atau ekosistem hewan, dan ikan adalah nama jenis hewan. Karena pilihan E itu jawabannya terbalik. Jadi pilihannya yang benar adalah yang D. Soal berikutnya, ini adalah jenis soal analogi dan padanan hubungan kata. Kita harus bisa memaknai pertanyaan atau kata yang ada pada pertanyaan itu, yaitu kata api dan hangus. Kata api itu adalah makna dari kata benda, dan kata hangus adalah makna dari akibat dari api. Berarti di sini kata air, ini juga kata benda. Kemudian kira-kira kata air ini bisa mengakibatkan apa? Pilihan E, asap, ini salah karena air tidak mengakibatkan terjadinya asap. Pilihan A, panas, air juga tidak mengakibatkan panas. Pilihan D, merah, ini adalah kelompok warna dan air tidak menyebabkan warna. Pilihan B, nyala, juga salah karena air tidak mengakibatkan sesuatu menjadi bernyala. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Air mengakibatkan sesuatu bisa menjadi basah. Oke, rekan-rekan semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dalam memahami bentuk soal verbal dan bisa menjawab soal dengan mudah.